tips supaya lulus toilet training. Jadi ini pengalaman Makah ya. Jadi anakku itu sekarang usianya di 2 tahun 7 hari ya, jadi dia itu sudah mulai lulus toilet training di usianya yang ke 18 bulan. Jadi pada saat itu udah mulai kasih dia bahwasannya kalau kita pipis atau pup itu di WC ya. Pada saat itu sekitar 20 hari ya, itu sekitar 20 hari berturut-turut nggak pakein dia pampers ya. Pada saat pagi, siang, sore, menjelang malam itu baru udah pakein pampers. Jadi selama 20 hari itu dia lulus toilet training teman-teman di usia dia yang masih 18 bulan. Jadi teman-teman di usianya yang 18 bulan itu dari pagi sampai sore itu udah nggak pakein pampers sekalipun. Jadi bener-bener udah pakein dia celana dalam yang memang khusus untuk toilet training yang bisa nyerap sekali pipis. Jadi pada saat dia pipis di dalam celana itu pipisnya nggak bercecer di lantai. Jadi itu tuh bisa membantu kita supaya nggak terlalu banyak membersihin lantai, karena pipisnya itu bisa nampung di celananya itu, karena ada 6 layer di celana dalamnya yang khusus toilet training. Jadi pada saat 20 hari itu bener-bener menguras tenaga, menguras energi juga, karena dia pipis kadang di kasur, kadang pipis di lantai, nggak nentu ya, bener-bener banyak banget pipisnya dalam sehari itu. Dan teman-teman wajib banget dicatat kapan dia pipis ya, berapa kali dia pipis, dan gimana ya, pokoknya teman-teman itu catat, misal pagi dia pipis, terus pagi dia pup gitu, jam berapa itu dicatat teman-teman. Terus kayak itu nandain kita bahwasanya kadang kan dia ditanya mau pipis enggak jawabnya, tapi enggak lama setelah kita bilang itu dia pipis. Jadi teman-teman lebih baiknya misalnya nih jadwal jam dia itu udah mendekati jam pipis dia, teman-teman langsung bawa aja, bilangin gini, kita ayo ikut, yuk kita kalau pipis itu selalu di WC gitu ya. Kita kasih tahu terus, kita soundingin terus bahwasanya kalau pipis atau pup itu di WC. Nah nanti langsung aja buka celananya, bawa dia langsung ke WC. Nah itu biarin, tunggu aja ya. Kalau bisa juga buat suasana WC itu yang benar-benar bersih gitu ya, bersih terus juga terang, jadi dia nggak takut untuk ke WC. Nah pada saat itu sekitar 20 hari itu bener-bener dia nggak pakai pampers kecuali malam. Nah pada saat malam udah mulai kurangin tuh, dia udah nggak pipis lagi kan kalau malam, jadi dia tetap pakein dia kok CD ya, tetap pakein dia CD. Dan alhamdulillahnya dianya juga nyaman, dia lebih nyaman pakai CD dibanding pakein pampers. Nggak tahu ya, kalau pampers tuh katanya gatal katanya gitu, jadi nggak pakein pampers lagi. Jadi sekarang usianya udah di 2 tahun, dia juga udah nggak pakai pampers lagi. Kalau misal bepergian jauh aja dia pakai pampers, karena kan takutnya dia udah kebelet banget, takutnya dia pipis malah celananya nggak ada gantinya ya, jadi lebih baik menghindari itu. Dan dia juga sekarang bilang lebih paham kalau misalnya dia kepengen pup, dia kalau misalnya pup nggak pernah di celana teman-teman, dia selalu bilang mau katanya. Aku langsung bawa dia ke WC. Jadi di usianya yang di 18 bulan itu dia udah kayak ngasih tahu kalau mau itu dia nggak mau di pampers atau dia nggak mau di celana dalamnya, dia selalu mengajak aku ke WC. Itulah alhamdulillahnya Makah ini dia mudah mengerti dan memahami apa yang aku katakan. Jadi pada saat waktu itu masih sering ngompol-ngompol ya kan, pas 18 bulan itu masih sering ngompol-ngompol, masih sering pipis sembarangan. Tapi kalau pup itu nggak pernah, bener-bener nggak pernah, literally dia bener-bener ngajak aku, dia bilang mau itu udah aku angkat dia langsung ke WC. Jadi bener-bener dari kecil itu dia bau, dia nggak suka gitu. Dia nggak suka yang kayak unsur-unsur yang berbau-bau gitu, dia nggak suka. Jadi makanya dia selalu minta untuk ajak dia ke WC. Jadi alhamdulillah juga ya, proses toilet training ini juga menyenangkan, dia nggak ada trauma, dia suka, dia senang, dia happy. Disitulah aku bersyukur benar-benar bisa membersamai dia dengan ketenangan ya teman-teman. Walaupun ini capek ya, toilet training itu bikin capek, benar-benar menguras energi, menguras tenaga, karena
menguras kesabaran juga. Bener-bener menguras kesabaran juga. Jadi teman-teman tetap fighting, tetap semangat, sabarnya dibanyakin, stok sabarnya dibanyakin. Suami-suami tolong disupport istri-istrinya, tolong disupport ya, karena bener-bener membersamai anak tuh nggak bisa sepihak ya, harus bener-bener dua orang, harus ada suami dan istri yang bener-bener saling dukung-mendukung gitu ya, untuk proses progres anak, pertumbuhan anak, perkembangannya ya. Jadi jangan cuma satu orang ibunya gitu yang dilibatkan terus menerus. Tolong ya, tolong bapak-bapak, tolong untuk melibatkan dirinya ya, bukan dititip-titipin, karena ini bikinnya berdua ya, harus kita rawat dan jaga bersama. Jadi benar-benar tidak ada kesenjangan atau hanya melibatkan ibunya ya, itu benar-benar harus kalian benar-benar pahami bahwasanya anak ini amanah yang harus kita jaga ya, jangan sampai disia-siain gitu ya, jangan sampai ini nggak kita jaga, karena benar-benar amanah yang harus kita rawat, kita bersamai terus, kita bimbing, kita ayomi berdua ya, suami dan istri. Jadi untuk proses toilet training ini juga nggak banyak yang memang prosesnya itu panjang ya teman-teman, prosesnya itu panjang. Jadi setiap 1 atau 2 jam sekali itu udah bawa dia, waktu awal-awal itu setiap 1 sampai 2 jam sekali itu udah bawa dia ke WC, terus dianya nggak mau pipis, sudah kita bawa lagi, kita pasangin lagi, kita sounding terus, pokoknya kita sounding terus bahwasanya kalau pipis dan pup itu harus di WC. Jadi alhamdulillahnya dia cepat mengerti kan teman-teman. Kemudian juga kita kasih hadiah teman-teman, misalnya dia udah berhasil bilang pipis atau pup, nah kita kasih hadiah, ini hadiahnya ya, karena Dede udah berhasil pipis atau pupnya di WC. Jadi dia diapresiasi loh teman-teman atas atas perlakuannya, bahwasanya dia mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi ini ibarat apresiasi karena dia sudah mau pipis dan pup di WC. Jadi kita kasih apresiasi, misalkan kayak adu susu gitu ya, atau ada kue gitu, nah ini kue gitu ya, ini ada susu karena maka udah pintar, udah pipis atau pupnya di WC, makasih ya nak gitu. Nah akhirnya dia mengerti lama kelamaan, dan buat suasananya itu menyenangkan ya di proses toilet training ini buat se-happy mungkin gitu ya, se-happy mungkin, kayak ayo kayak jangan dibuat sesuatu yang jadi beban gitu ya, jangan buat sesuatu ya, karena benar-benar harus sama-sama siap di sini ya, orang tuanya atau selaku yang ngasuh itu harus siap juga. Jadi jangan sampai salah satunya nggak siap gitu. Kira-kira sih itu saja ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ada yang mau ditanyain, silakan tanyain aja di kolom komentar. Oke, kita sharing bareng-bareng. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.